Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila dan dosen pengampu Rudi Santoso MH.MH. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardo Alfajri Rojab sebagai moderator dan 3 rekan saya ada Arta Mulia Hasan, Ahmad Kumantri Trajaya, dan Arya Trigesti. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Arya Trigesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Tergisti. Saya akan menyampaikan materi pertama tentang sejarah Pancasila. Jadi, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno pernah berpidato mengenai rumusan dasar negara. Presiden Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat mengenal Pancasila dengan dasar negara, pedoman, atau pandangan hidup yang nilai-nilainya diambil dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pancasila juga sering disebut juga dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sejak dahulu, Pancasila diperuntukkan untuk negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila juga berperan dalam sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia yang berpusat pada Undang-Undang 1945. Yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia. Peranan penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar atau pandangan hidup dalam bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Datra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gumanti Trajaya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang B, Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPU PKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPU PKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, filsafah negara atau filosofi Grundslag bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 2. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Terima kasih. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh Saudara Arta. Baik, saya Arta Mulia Hasan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang C, yaitu peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.
Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia ialah 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya, dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat, Pancasila berperan penting sebagai penyatu. Contohnya, yaitu menyatukan dalam segi agama, karena ada 6 agama yang ada di Indonesia. 2. Menyatukan dalam segi suku, ras, dan kulit yang banyak berbeda di negeri ini. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, masyarakat Indonesia itu dalam berpandangan mengutamakan Pancasila sebagai pandangan mereka dalam menentukan hal kebangsaan dan kenegaraan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, Pancasila dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa penjajahan oleh negara asing. Gunanya sebagai pondasi dalam memperkuat religi dan sosial dan menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Keempat, Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Artinya, hukum yang ada di Indonesia ini bersumber dari dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas, kita dapat mengetahui bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang penting terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa. Nah, dari kalimat di atas telah kita ketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Bab 3. Kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat baik dalam fungsi dan kedudukannya. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakan yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas, dan pemerintahnya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.